suara handphonenya dan fokus untuk menyimak kajian bersama Ustadz, dan silahkan menyiapkan catatannya untuk mencatat faidah-faidah yang Ustadz sampaikan. Mari kita langsung saja simak kajian pada malam hari ini. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, semoga kita antum semua diberikan oleh Allah keistiqomahan di atas sunnah ilal mamat. Karena ini perjuangan paling krusial, perjuangan paling mendasar dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Tidak ada kenikmatan yang patut untuk kita lindungi. Bukan hanya syukuri, kita lindungi, kita jaga, kita rawat, dibanding ni'matul hidayah ilal islami was sunnah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, ni'matun mutlaqah. Nikmat mutlak, nikmat yang tidak ada taranya. Makanya ini yang membuat para salafus soleh rela kehilangan nyawa
rela kehilangan harta, bahkan hidupnya didedikasikan untuk perjuangan membela sunnah itu sampai meninggal dunia. Kita kasih sampel satu. Ada seorang sahabat yang namanya Urwah ibnu Mas'ud, yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi ketika Rasulullah menggambarkan Nabi Isa, orang yang paling mirip dengan Nabi Isa yang saya lihat ketika Isra Mi'raj adalah Urwah ibnu Mas'ud. Ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau masih musyrik. Kemudian setelah mengamati, melihat langsung bagaimana perlakuan sahabat kepada Rasulullah, maka dia pulang kepada kaumnya mengatakan, sementara dia masih musyrik, "Ya qaum, inni qad wafadtu 'alal muluk." Wahai kaumku, aku sudah bertamu, menemui, mendatangi raja-raja. Karena beliau tokoh, bahkan tokoh besar di kalangan Bani Saqif. Makanya beliau ini Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Ala Kisra Hiraqal Najasi. Saya pernah ketemu ini Kisra, Raja Persia, Heraklius, Raja Romawi, Najasyi. Wa inni wallahi ma ra'aitu malikan qattun atwa' fi man huwa baina dhahranaihi min Muhammad fi ashabihi. Demi Allah, saya tidak pernah mendapati raja-raja itu ditaati seperti Nabi Muhammad, ditaati, diagungkan oleh sahabatnya. Kemudian akhirnya dia balik lagi menemui Rasulullah. Kemudian menyatakan Islam. Dan dia izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Islam adalah kebaikan untuk saya. Bagaimana pendapatmu kalau ini saya sampaikan kepada kaumku secara terang-terangan? Bagaimana dengan nasibmu nanti, ya Rasulullah? Mudah-mudahan saya sebagai tokoh ini didengar, diikuti, ditaati oleh kaum saya." Subhanallah, akhirnya dia menyampaikan itu. Tidak ada yang gubris. Maka pada waktu fajar, beliau naik ke atap rumahnya. Kemudian mengumandangkan azan. Langsung dihujani panah tombak dari seluruh arahnya. Kemudian dia meninggal dunia. Untuk apa, Pak? Apakah mereka rela kehilangan nyawa untuk mendaki gunung? Apakah nyawa melayang karena mereka menjadi supporter salah satu sepak bola? Tidak. Semua itu cara-cara melenyapkan nyawa dengan terhina. Tidak ada yang cara mulia di dalam melenyapkan nyawa
kecuali cara-cara untuk membela din yang dilakukan oleh Urwah ibnu Mas'ud ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Masalu Urwah fi qawmihi, perumpamaan Urwah di tengah kaumnya, Masalu sahibi Yasin, seperti sahabatnya Yasin. Da'a qawmahu ilallah faqataluhu. Dia mengajak mereka kepada Allah, kemudian dibunuh. Yang antum semua tahu, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Tiga-tiganya nabi ini didustakan, ditolak. Jadi pengikut para rasul, para nabi termasuk Nabi Muhammad, ketika mendakwahkan kebaikan kemudian ditolak, itu sunnatullah, jangan kecil hati. Ini Nabi 3 mendapatkan cuma 1 pengikut yang disebut sahibu Yasin, yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, yang tidak lain adalah ashabur rassi. Ketika dia mendakwahkan, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia diinjak-injak oleh kaumnya, disiksa sampai akhirnya keluar duburnya, akhirnya dalam keadaan sekarat dimasukkan ke dalam sumur yang mengering. Akhirnya kisahnya diabadikan oleh Allah di sana. Dari kejadian ini hadirin sekalian, kita harusnya menjadikan mereka itu uswah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah mereka itu ada suri tauladan, ada pelajaran bagi orang yang berakal. Kenapa Pak Allah menghadirkan kisah-kisah itu? Apakah untuk penghantar tidur? Na'udzubillah. Apakah sekedar dongeng yang kita ceritakan kepada anak cucu kita dalam kondisi senggang? Juga tidak. Tetapi sebagai pelajaran untuk kita. Kenapa? Karena perilaku, watak, tabiat, karakter mereka itu selalu berulang. Jadi mungkin Namrud tidak ada, Fir'aun nggak ada, tapi watak, tabiat, serta karakter Fir'aun akan terus ada. Begitu juga Sahib Yasin yang dikatakan Ashabur Ras, ini nggak ada secara sosok, tapi perilaku, karakter, watak, tabiat akan selalu hadir. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, hendaknya kita rajin-rajin untuk menyerupakan kondisi kita sekarang dengan kondisi dulu dan mengkiaskan perilaku orang-orang akhir ini dengan perilaku orang-orang dulu. Kenapa? Karena ketika terjadi keserupaan, Allah juga akan memberikan balasan serupa. Makanya dari sekalian ketika muncul perilaku Lut, maka azab kaum Lut hadir. Ketika muncul orang yang seperti Yusuf, maka pertolongan Allah ketika paceklik juga hadir. Begitu juga tentang kisah-kisah Nabi ini. Ikhwas sekalian, terutama yang sekarang ini sedang hijrah, kesepian, mungkin sedang memperbaiki perilakunya untuk menuju kepada jalan yang baik, camkan Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah 950 tahun, dikatakan oleh Allah apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan, 4 orang. Siapa? Istrinya dan 3 anaknya, Yafid,
Sam dan Ham. Nah, sekarang kita masuk ke tema. Akhir-akhir ini banyak syubhat yang bertebaran di sosmed, yang pastinya mengganggu kita semua. Karena hampir nyaris sulit kita menghindarkan dari dunia maya. Ada yang nggak punya HP di sini, coba angkat tangan berapa orang? Nggak punya sama sekali, termasuk HP jadul. Coba. Oh, nggak ada yang berani? Nggak ada, memang nggak ada. Jadi hadirin sekalian, orang yang tidak memiliki HP itu persis seperti orang tiba-tiba goblok mendadak. Alamat ini itu hilang, petunjuk ini itu hilang, mau ke sono nanya ini Mas Google nggak ada lagi. Ya. Karena apa? Karena memberikan kemudahan informasi apapun. Makanya ketika antum lepas, makanya tiba-tiba nah, di antara yang sekian sering mengganggu pikiran, hati, perasaan, dan akidah kita adalah madrasah YouTubiah atau Facebookiyah dan Instagramiyah. Di antaranya ada yang mengatakan, mengklaim bahwa dia lebih hebat daripada Jibril karena bisa bicara langsung kepada Allah, bisa bicara dengan hewan-hewan. Bahkan lebih baik, lebih utama dari Nabi Muhammad. Karena dia memiliki mukjizat yang Masya Allah. Ya. Ada lagi yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, memilih ateis. Ada lagi yang mencela, menghina Rasulullah, istri Rasulullah, sahabat Nabi, banyak sekali. Sehingga ketika kita itu ingin bertahan, kurang imun, pasti sakit. Makanya imunisasi yang berupa ilmu bermanfaat, itu harus kita kuatkan. Caranya apa? Hadir di majelis yang itu isinya, kata Imam Ahmad, ambil ilmu dari siapa saja kecuali 3 orang. 1, ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya. 2, pendusta. 3, orang yang tidak tahu menahu tentang ilmu hadis. Udah, tinggalkan 3 orang itu. Ya. Ambil, tapi jangan 3 orang itu, bahaya. Dan belajar tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai bapakku, kenapa kita belajar? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Nah, di antara sekian syubhat yang fenomenal, yang akhir-akhir ini digulirkan statement Nabi Muhammad juga manusia tidak sempurna. Hadirin sekalian, orang ngomong seperti ini kalau bukan public figure, mungkin nggak perlu kita hiraukan. Kalau tidak menimbulkan pencemaran keyakinan, mungkin juga kita tidak urus. Kalau tidak menyebar di banyak orang, mungkin juga kita tidak pedulikan. Makanya kita coba bedah dengan tema Nabi Muhammad manusia sempurna. Apakah betul Rasulullah itu manusia tidak sempurna? Coba kita uji. Kita ukur. Ukuran kita adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah, kalau nggak salah 67 ya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah
wallahu ya'simuka minan nas. Allah sendiri menegaskan, Allah yang menjaga, melindungi, dan merawat kesempurnaan zahir batin kamu. Termasuk yang ingin membunuhnya, yang ingin mencemarkannya, yang ingin melakukan berbagai macam pelemahan. Bahkan sebelum turun ayat ini Rasulullah membentengi, menjaga diri. Ya, dengan berbagai macam penjagaan ikhtiar. Ya, ibaratnya ya kalau sekarang ini ada bodyguard-nya, ada yang jagain. Makanya kalau sekarang ada tokoh agama atau ustadz atau siapapun, ada penjaganya, wajar karena dia tidak dijamin. Ya. Setelah turun ayat ini, silakan kalian bebas, tidak usah menjagai saya lagi. Allah juga menegaskan di dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat 128. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Semua sifat yang telah disifatkan oleh Allah menunjukkan kesempurnaan. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu merasa perhatian tinggi, memiliki beban mental cukup berat kalau melihat umatnya itu susah. Kalau melihat umatnya masih sesat. Kalau melihat umatnya ini di dalam keadaan Ad-dhalalah. Mana Anda sekarang? Lihat pemimpin seluruh dunia, cuek, ego, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Harisun 'alaikum, punya perhatian keras. Bahkan Rasulullah SAW mengumpamakan dirinya di dalam hadis-hadis yang ada, perumpamaan saya seperti orang yang sekarang ini menjaga kutu-kutu loncat itu tidak masuk ke dalam api. Tetapi wa innakum taflituna anni, tapi ada yang lepas. Enggak digaji loh. Coba Rasulullah ngurusin umatnya dari mulai A sampai Z 24 jam dari mulai awal sampai meninggal dunia. Antum pernah ngopai apa? Komisinya berapa? Insentifnya berapa? Kalau sekarang ngajar di sekolah antum, di yayasan antum, enggak pernah. Itu semua dilakukan karena Allah. Seperti pendahulu-pendahulunya tadi. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Rasulullah rela susah dengan rumah apa adanya, walaupun beliau itu bisa kaya raya. Bahkan beliau sendiri berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'azumurtil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Antum ada yang berani berdoa ini? Silakan. Gak ada yang berani. Gak berdoa, ada nyungsep. Tapi Rasulullah coba. Kenapa? Karena hidupnya sudah alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah mencukupi hambanya? Itu keimanannya sudah 100% bulat. Beda dengan kita masih ragu-ragu akan kecukupan, akan tanggungan, akan jaminan Allah. Tapi alaihissallahu bikafin abdah. Kenapa kita masih enggak percaya sama Allah? Masih ragu-ragu Allah menjamin? Nah, sifat kemuliaan kalau kita maksudkan akhlaknya Raufur Rahim. Mana ada sekarang tokoh seluruh dunia yang memiliki sifat Raufun Rahimun. Yang Allah berikan
sebagian sifatnya untuk beliau Raufun Rahim. Apakah antum rela orang yang disifati oleh Allah dengan dua ayat ini minimal antum katakan manusia tidak sempurna? Apalagi kita sekarang masuk ke nasabnya. Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia. Masya Allah. Artinya diutusnya Rasulullah adalah karunia buat orang-orang mukminun. Mungkin enggak Pak? Allah memberikan karunia dengan manusia yang cacat. Mungkin enggak Allah memberikan karunia orang-orang mukminin macam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim dengan orang yang tidak sempurna? Enggak mungkin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita. Rasulullah itu sempurna dari sisi sosoknya. Rasulullah itu sempurna dari sisi madrasah bersama kurikulum dan cara pengajarannya. Dalilnya, lulusan madrasah Rasulullah nggak ada yang gagal. Ada? Nggak ada. Mana ada Pak? Saya tantang madrasah, pondok, universitas yang menghasilkan lulusan seperti yang dihasilkan Rasulullah. Nggak ada. Dan itu bukan hanya diakui oleh kita. Diakui mereka orang orientalisme. Kehebatan Rasulullah dan murid-muridnya Rasulullah SAW. Coba dari sisi politik menguasai Persia, Romawi, Afrika. Dari sisi sosial lihat kehidupan Rasulullah, bagaimana membentuk sosial Madinah. Bagaimana sekarang membentuk sistem ekonomi. Sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik sempurna. Mau cari apa lagi yang enggak sempurna di mananya? Kalau dari sisi asal-usul nasabnya, Masya Allah, kata Rasulullah sendiri, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari anak turunnya Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Allah pilih dari Quraisy, dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Di antara terbaik dari turunan Quraisy adalah Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Allah telah memilih saya dari Bani Hashim. Karena Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Kinana. Fihr inilah yang dimaksudkan Quraisy. Ibnu Nadhr, ibnu Kinana. Kenapa Fihr ini dikatakan Quraisy? Karena pinter nyari duit. Dari kalimat apa Pak? Quraisy. Dari kalimat kirsun, yaitu mata uang. Bahkan sampai hari ini masih dipakai oleh orang Eropa. Terus rupiah ke dolar. Terus bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Kurus. Dari kalimat apa? Kirsun. Kurus. Karena duit. Karena pinter nyari duit. Kalau ibaratnya di Indonesia itu padang pandai dagang. Gitu deh. Itu. Masya Allah. Kertas saja bisa jadi duit. Kan gitu. Ini. Jadi
Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadhr, Ibnu Kinana, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudhar, Ibnu Nazar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Ini sepakat seluruh ahli nasab, tidak ada orang yang paling baik nasabnya di seluruh dunia kecuali Quraisy. Dan di antara Quraisy yang paling baik adalah tadi itu sampai nyambung kepada Ismail alaihissalam. Enggak sempurnanya di sisi apanya. Sekarang kita bahas lahirnya. Rasulullah lahir hari Senin. Dalilnya ketika ditanya tentang puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Nah, soal tanggalnya ada yang mengatakan 12/8. Ya. Walaupun ada yang mengatakan Ramadan juga, tetapi ini lemah. Ada yang mengatakan 27 Rajab. Ini sejarah, intinya tahunnya tahun gajah. Kenapa? Karena ketika itu ada penyerangan ke Ka'bah dari Abroha setelah memenangkan dari Aryad. Jadi Aryad sama Abroha ini sebetulnya tentara pasukan panglima yang dikirim oleh Najasyi untuk menghabisi Raja Zalim yang ada di Yaman. Namun setelah mengalahkan musuhnya, keduanya panglima ini perang saudara. Akhirnya Aryad kalah, Abraha menang dengan membunuh Aryad. Kemudian hal itu didengar oleh Raja Najasyi yang terkenal adil, yang akhirnya dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dalilnya Rasulullah mensolati solat gaib. Nah, ini hadirin sekalian, akhirnya dia minta maaf kepada Raja Pusat yang ada di Habasyah dengan cara supaya tidak dimaafkan, suratnya distempel umbun-umbunnya. Oh, itu udah paling mentok. Kalau stempel jari itu ya masih inilah. Yang distempelin umbun-umbunnya. Itu. Masya Allah. Ternyata Najasyi luluh juga. Untuk menyenangkan itu, maka Abrohah membikinkan gereja besar megah. Dijuluki orang namanya Qolayyas. Kenapa gereja ini dijuluki Qolayyas? Karena setiap orang yang melihat kemegahan gereja itu geleng-geleng kepala sampai kopiahnya itu jatuh. Jatuh kopiahnya. Makanya disebut Qolayyas dari Qolan Suwa, yaitu apa? Kopiah. Akhirnya dia sesumbar untuk meyakinkan Najasyi, insya Allah wahai Tuan Raja, orang-orang Arab nanti kiblatnya saya akan pindahkan kepada gereja ini, bukan kepada Ka'bah, bahkan nanti kita hancurkan. Akhirnya didengar oleh salah satu pemuda Arab, malam-malam gerejanya dikotorin, diberakin. Marah dia dengan. Akhirnya awalnya cuman gertak sambal, jadi beneran kirimlah pasukan yang terdiri dari kendaraannya gajah sampai Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu lembah antara Mina dengan Muzdalifah. Di sana Allah kirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Akhirnya dihancurkan oleh Allah sampai mereka itu lumat, hancur. Dikatakan oleh Allah ka'asfim ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan ulat. Antum tahu enggak daun kalau dimakan ulat itu? Itu lembut, luluh. Nah, di situ diriwayatkan setelah 51 hari peristiwa itu Rasulullah dilahirkan dan kami masih melihat bekas-bekas bangkai gajah yang tinggal kerangkanya, karena padang pasir yang kondisinya itu panas, jadi cepat membeku. Kami melihat ketika itu. Diriwayatkan
setelah 40 saat. Nah, hadirin sekalian, dulu belum ada Muharram, Safar, Dzulqa'dah, makanya tahun-tahun itu hanya ditandai dengan alam. Karena ada peristiwa itu gajah, dikatakan tahun gajah. Dikatakan ada Hilful Fudul, yaitu perjanjian. Makanya tahun itu Hilful Fudul. Maka ketika Rasulullah SAW kehilangan Khadijah sama Abu Talib dalam satu waktu meninggal duanya, makanya disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Seperti itu. Nah, ini sekalian tentang masalah diutusnya Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW diutus dengan Iqra menjadi nabi. Ya ayyuhal muddathir menjadi rasul. Dan Rasulullah SAW akhirnya menunaikan risalahnya di Mekah selama 12 tahun. Di situ beliau mendakwahkan tauhid. Beliau menyampaikan pilar-pilar Islam, meneguhkan dasar-dasar dakwah, dan menetapkan prinsip-prinsip tauhid. Bahkan Rasulullah SAW akhirnya diisrakan, dan Isra Mi'rajnya itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan tolong dicamkan ikhwah, ya, banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Lahir wafatnya Rasulullah bulan Rabiul Awal, Isra Mi'rajnya Rasulullah bulan Rabiul Awal, hijrahnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Dan bahkan ditegaskan oleh para ulama yang mengatakan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW bulan Rajab, apalagi tanggal 27, itu adalah riwayat yang dibawakan tukang-tukang qasas, yaitu dongeng. Justru kalau kita membaca kitab yang ada di dalam Fathul Bari, Al-Minhaj, ulama-ulama Syafi'iyah, termasuk Abu Syama Asy-Syafi'i, menegaskan bulan Rabiul Awal. Lebih condong maksudnya. Dan akhirnya Rasulullah hijrah. Hijrah ini momentum perubahan kondisi dakwah, kondisi agama, kekuatan Islam yang kondisi lemah, penuh keramahan, menjadi kondisi kekuatan yang penuh dengan hal-hal yang sekarang ini ditakuti oleh semua orang. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, di antara kelebihan Rasulullah SAW, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan oleh Allah kelebihan menang sebelum perang, pasukan musuh itu takut sebelum perang 1 bulan. Coba, mana ada itu? Kita sekarang lawan di depan muka, nggak ada yang takut. Padahal Masya Allah melimpah jumlahnya, mayoritas. Apa yang ditakutin mereka? Nggak ada. Karena husa'un ka husa'i sail, buih. Sampah seperti sampah banjir. Makanya lawan-lawan Islam, mereka-mereka yang selama ini fobia terhadap Islam, tahu umat Islam itu lemah di mana-mana. Makanya omongannya anti mereka terhadap Islam terang-terangan sekarang ini di sosmed. Karena nggak punya daya. Negara-negara Arab yang diharapkan menjadi pilar utama, pendukung utama, penyokong terdepan terhadap kemajuan Islam, melemah. Umat Islam sekarang pun rame-rame. Untuk apa? Melemahkan agamanya sendiri. Yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sekarang yakhrujuna min dinillahi afwaja, keluar dari Islam berbondong-bondong. Ada yang keluar secara keseluruhan menjadi murtad non-muslim, ada yang keluar secara keyakinan dan ajaran, bahkan tidak tersisa dari dirinya kecuali hanya Islam dan KTP. Makanya betul dikatakan oleh Maimun ibnu Mahran, andaikan di antara salafus soleh, sahabat Nabi dibangkitkan kembali dan disuruh untuk mengecek amaliyah dan praktek agama umat Islam sekarang ini, yang ditemukan benar itu cuma satu, sholat ngadep kiblat. Yang benar ini coba, yang nggak kecampuran bid'ah. Ya, sholat ngadep kiblat kan nggak bid'ah kan? Gimana bid'ahnya? Susah. Itu aja.
Yang lainnya semua Masya Allah. Antum lihat sebentar lagi Ramadan. Yang menonjol membaca Al-Quran atau nyanyian religi atau apa, yang dikatakan mereka salawatan. Bahkan kita tidak temukan suara lantunan Al-Quran dari rumah kaum muslimin. Dan kemudian hijrah itulah akhirnya dijadikan momentum Umar bin Khattab untuk penanggalan Islam yang diawali dari Muharram. Karena awalnya ada yang usul namanya miladiyah dinisbatkan kepada lahirnya Rasulullah. Ada yang dinisbatkan kepada ini akhirnya mengerucut usulan hijriyah, momentum hijrahnya Rasulullah. Dan diawali bulan pertamanya Muharram. Wafatnya Rasulullah, kemudian wafat. Karena innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Rasulullah meninggal seperti kalian juga meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad seperti rasul yang lainnya. Mereka mati, Rasulullah juga mati. Afa imma ta'au qutila, apakah ketika Rasulullah wafat atau terbunuh, inqalabtum ala qabikum, kalian murtad? Itu intinya kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Saya tidak pernah menjadikan satu manusia pun yang kekal. Makanya dari sini termasuk Nabi Khidir itu tidak benar masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Enggak ada. Allah menyampaikan secara mutlak, saya tidak pernah menjadikan seorang pun itu kekal. Afa immitta fahumul khalidun. Enggak mungkin. Dan kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah adalah musibah besar yang diterima umat ini. Bahkan menjadi tanda-tanda kiamat pertama kali yang dirasakan oleh umat Islam. Yaitu apa? Wafatnya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, ana wassa'ah kahataini. Saya dengan kiamat seperti jari ini. Artinya dekat. Dari situlah akhirnya Rasulullah ketika disuruh milih kehidupan gemerlapnya dunia dengan memilih akhirat, dipilihkan akhirat. Pada saat itu Abu Bakar meninggal. Ini adalah isyarat ajalnya Rasulullah SAW tiba. Kematian Rasulullah merupakan satu musibah besar. Kenapa? Karena keberkahan bumi terangkat dengan berhentinya wirawiri Jibril ke bumi, yang itu barokah tersendiri. Jibril setiap saat datang ke bumi, dan itu nggak pernah dilakukan lagi. Belum lagi sekarang turunnya wahyu adalah barokah, adanya Rasulullah adalah barokah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Insyaallah. Insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit nama Rasulullah, kemudian keutamaan Rasulullah. Demikian. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita percepat karena sampai jam 9. Yang pertama nama. Rasulullah memiliki nama Ahmad. Disebutkan oleh Allah sekali di dalam Al-Quran. Memiliki nama Muhammad disebutkan oleh Allah 4 kali di dalam Al-Quran. Apa perbedaan antara Ahmad dengan Muhammad? Ahmad itu adalah sighat tafdhil, nama yang menggunakan kerangka fi'il. Ahmad maknanya ahbadun nasi li rabbih, orang yang paling banyak memuji Allah. Dan itu tidak ada yang menandingi, menyaingi. Aksarun nasi sifat alhamdi, manusia yang paling patut untuk mendapatkan sifat-sifat pujian, itu pun Rasulullah. Makanya Muhammad yang artinya Mahmud, terpuji, nggak mungkin wujud sebelum adanya Ahmad. Makanya diberikan oleh Allah sebelum beliau lahir. Bagian itu berita didapatkan dari Nabi Isa, ya, akan datang min ba'dismuhu Ahmad. Kenapa tidak Muhammad? Tapi Ahmad. Ada yang mengatakan karena di dalam kitab-kitab mereka nggak pernah disebutkan nama Muhammad, yang ada Ahmad. Tidak benar. Nama Nabi Muhammad juga disebutkan Ahmad dan juga Muhammad di kitab mereka. Simpelnya, Rasulullah itu manusia Muhammad terpuji. Nggak mungkin wujud nama itu sebelum Ahmad, yaitu apa? Memiliki sifat yang melimpah, yang patut untuk dipuji. Dan manusia terpuji di hadapan Allah paling banyak memuji Allah. Sehingga layaklah, patutlah diberi nama Muhammad terpuji. Karena banyak pujian, banyak dipuji Allah dan banyak memuji Allah. Nama lain, innali asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihil kufra. Yang Allah gunakan aku menghapus kekufuran. Makanya setelah itu tidak ada jahiliyah lagi. Wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nasu ana qadamayya. Aku diberi nama Allah Hashir juga, karena di bawahku seluruh umat manusia nanti dihimpun. Wa ana al-aqib, siapa itu aqib? Alladhi laysa ba'dahu ahad. Enggak ada lagi nabi setelahnya. Taib. Sekarang kekhususan Nabi Muhammad, di antara kekhususannya, ana sayyidu waladi Adam. Tetapi bukan berarti di sini kita dibolehkan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina. Itu soal ibadah. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan melafadzkan apa yang dilafadzkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh kita tambah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Karena enggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan ta'ala. Begitu juga azan. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Makanya kalau antum azan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, salah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah. Kenapa? Karena enggak diajarkan.
Itu pun jawabannya, kenapa kita tidak mengucapkan Sayyidina ketika baca salawat? Karena nggak diajarkan Rasulullah. Kekhususan Rasulullah SAW juga, Rasulullah SAW nanti memegang liwa'ul hamdi, bendera pujian. Rasulullah SAW juga yang pertama kali Allah keluarkan dari bumi ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, kemudian kebangkitan terjadi. Yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan adalah Rasulullah. Yang pertama kali meminta syafaat dan yang pertama kali dikabulkan syafaatnya. Rasulullah juga tidak boleh dipanggil dengan namanya, ya Muhammad, nggak boleh. Nabi boleh, nabi-nabi lain. Makanya dipanggil ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh, ihbid bisalam, ya Isa bin Maryam. Tapi Nabi Muhammad nggak ada panggilan ya Muhammad. Terus akhlaknya Rasulullah SAW, simpelnya Pak, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Enggak mungkin Allah mensifati orang yang cacat dengan sifat khuluq azim. Bahkan Aisyah ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, khuluqul Quran, Quran yang diterjemahkan secara praktek, Quran hidup, Quran berjalan di muka bumi hanyalah Rasulullah. Orang seperti ini antum katakan tidak sempurna. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kalau antum ingin rinci, baca kitab Syama'ilun Nubuwah yang ditulis oleh para ulama, di antaranya Imam At-Tirmidzi. Ada kitab tersendiri namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang yang disifati seperti ini cacat, mungkin? Gak mungkin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Cacat? Gak mungkin. Adapun sifat khalqiyah. Jadi postur tubuhnya Rasulullah ini juga kita penting kenali, karena kita bisa bertambah keimanan, kebanggaan, dan yang tidak kalah pentingnya gini Pak. Kan siapa yang mimpi ketemu Rasul itu sama saja melihat Rasulullah. Dari mana itu semua? Ya setelah tahu sifat tubuhnya Rasulullah, postur tubuhnya Rasulullah. Antum dengarkan dengan baik. Kata Barra' bin Azib qala, kana an-nabiyyu marbu'a. Rasulullah itu membidang. Masya Allah, jadi berisi. Terus kemudian dadanya membentuk. Ya kalau kita lihat sekarang orang-orang yang fitness itu marbu'. Ba'idu ma bainal mankibain. Jadi antara pundak-pundaknya itu menjauh, artinya bukan mengecil. Kalau mengecil kebanyakan makan kurang gerak. Akhirnya lebar bawah, sempit atas. Beda dengan Rasulullah, lebar atas, ngecil bawah. Lahu sya'run yabluhu syahmata udhunih. Dia memiliki rambut yang sampai di bawah. Kenapa? Karena zaman dulu tidak semudah kita temukan tukang cukur di mana-mana. Jadi Rasulullah itu cukur, itu jarang sekali. Dan itu didominasi hampir semua orang yang hidup pada saat itu. Enggak mudah nemu tukang cukur. Jadi kenapa? Itu. Seperti itu. Ra'aituhu fi hullatin khamra. Saya lihat Rasulullah mengenakan pakaian merah. Bagaimana dengan Rasulullah SAW melarang pakaian merah? Dikumpulkan oleh para ulama, yang dipakai oleh Rasulullah tidak merah total. Jadi ada beberapa warna lain. Tapi secara umum didominasi merah. Yang dilarang itu merah total. Paham? Lam ara syai'an qattun ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang tampilannya lebih baik ketimbang beliau.
Walaupun Nabi Yusuf itu gantengnya, tapi Rasulullah seluruhnya. Jadi kalau kita ponten, Rasulullah dilombakan tubuhnya itu paling menang. Jadi ideal tubuhnya, tingginya, berat badannya, terus kemudian seluruh anggota tubuhnya itu semuanya sempurna. Makanya patut kalau Rasulullah diizinkan nikah lebih dari 4. Karena semua sempurna. Kalau Rasulullah dicek Pak di laboratorium, trigliseridnya sempurna, asam uratnya normal, semua normal. Nggak ada yang cacat satupun. Matanya, giginya, semua. Coba bayangkan Pak, ketika wafat dihitung itu, yang putih cuma 15 atau 14 oleh Aisyah. Itu rambutnya. Yang putih berapa? 14. Nah kita, semua putih. Ngedengin gitu. Kalau Yusuf ibn Abi Ishaq an abihi ila mankibaihi an Jabir bin Samurah qala. Nih komentar Jabir. Kana Rasulullah SAW dhali'al fammi, lebar apa mulutnya. Ashkalal ain, matanya sangat lebar. Ashkal yang tidak tampak. Makanya Rasulullah itu tidak ada kesan mata itu redup apalagi ngantuk. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan kecerdasan dan tanggapnya. Makanya mata ndablek itu sayup biasanya. Ya, itu ndablek itu. Ya. Menghusul akibain. Jadi apa namanya ini? Betisnya itu kecil, tapi bentuknya itu gede, kecil, merit. Bukan gede, terus kemudian ini enggak. Qultu li Simak ma dhali'ul fahmi, kita tanya, apa yang dimaksud dhali'ul fahmi? Qala azimul fahmi, mulutnya lebar besar. Qala qultu ma ashkalul ain, apa yang dimaksud ashkalul ain? Qala tawilu syakil ain, panjang, jadi lebar memanjang gitu. Jadi bukan bundar begitu tapi memanjang, lebar. Qala qultu ma manhusul aqib, apa yang dimaksud manhusul aqib? Qala qalilul lahmil aqib, daging yang ada di tumitnya itu sedikit. Wa an Ali bin Abi Thalib qala lam yakun Rasulullah sallam bit tawil, Rasulullah itu enggak terlalu tinggi, wala bil qasir. Coba lihat. Jadi dia jalan dengan siapapun itu tidak selalu lebih pendek, lebih tinggi. Masya Allah. Qala qultu terus syathnal kaffain wal qadamain, jadi berisi semuanya. Ini apa? Kepelannya ini. Gede besar. Makanya Rasulullah kalau ngajak jabat tangan itu sulit untuk lepas. Makanya Rukana yang terkenal pandai gulat sama Rasulullah kalah. Itu. Sama Rasulullah kalah. Rukana yang pandai kalau sekarang boxing itu menang terus Rasulullah. Itu. Jadi al-kaffain wal qadamain. Jadi pahanya, petisnya itu semua berisi. Makanya kuat. Dhakhmur ra'si, kepalanya besar. Makanya di antara sekian tanda orang cerdas, kepalanya besar. Dhahmal karadish. Ya. Ya, apa itu apa namanya? Karadish nanti disebutkan. Wa tawilal masrubah. Idza masya takaffa'a takaffuan. Jadi Rasulullah ketika jalan itu mengayun cepat. Jadi seperti orang yang sedang jalan menurun di suatu turunan. Itu. Ka'anna man hatta min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Wa kana Rasulullah dalam riwayat yang dhahmar ra'si, kepalanya besar, azimal ainin, ya matanya juga besar lebar, hadibal ashfar. Qala Hasan wa huwa ahadu rijalis sanad, ash-shifar mushrabul ain bi humratin. Jadi matanya itu mendekati hitam kemerah-merahan. Kasul lihyati,
tebal lihyahnya, yaitu jenggotnya. Azharul launi, warnanya itu sangat putih. Syasnul kaffaini wal qadamain, padat semuanya ini, tangan, kakinya. Idza masya ka'annama yamshi fi su'udin, kalau dia itu berjalan seperti berjalan naik. Orang kalau naik apa? Jalan cepat, turun juga cepat. Jadi nggak pernah Rasulullah di jalan itu jadi pelan, ya. Kemudian menunjukkan orang malas, semangat. Itu berarti kalau naik tangga gitu plok-plok lari. Itu tanda orang apa? Semangat hidup. Naik tangga udah ketahuan, lari. Enggak, ini Masya Allah, kremet. Itu 5 tangga berhenti lagi. Aduh, nggak bisa diajak jihad ini orang. Kan gitu. Wa ma'na syasnul kaffi ghaliduha. Jadi telapak tangannya itu lebar, tebal, jadi kuat. Qala Zamakhsyari al-fa'iq wa huwa madhun fil rijal li'annahu ashaddun li'asabihim wa asbar lahum 'ala ar-ra's ana 'ala al-maras wal karadis ru'usul idam. Jadi seluruh tulang-tulangnya itu besar, kuat. Menunjukkan orang itu sehat tulangnya itu. Makanya antum kalau kurang olahraga, kenapa kolesterol itu menguat? Karena kurang terserap ke tulang. Itu aja. Makanya kalau antum rajin olahraga, otot, tulang membesar, jadi berkurang. Gitu. Hiya multaqa kulla 'azmain. Jadi semua itu nyambung. Dhakhmaini karukbataini. Jadi wal mirfaqaini jadi apa ini? Pundaknya, sikunya, ini apa? Lengannya. Itu semuanya besar. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sudah perang, mengibaskan pedangnya, sekali tebas mati. Makanya Rasulullah SAW jarang membunuh orang. Kenapa? Karena syarrun nas, kata Rasulullah, manusia paling buruk adalah yang membunuh dan dibunuh Nabi. Membunuh Nabi, nggak ada yang paling jelek kecuali membunuh Nabi atau dibunuh Nabi. Nggak mungkin Nabi membunuh orang baik. Pastinya orang paling jelek. Nah itu ya. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan. Jadi intinya itu sifat-sifat Rasulullah. Jadi kalau antum mendapati di mimpi seperti itu, ya. Pertama, rambutnya itu memanjang ikal sampai di bawah apa ini? Daun telinga. Hatta walaupun Rasulullah SAW surbanan, terlihat. Terus kemudian jidatnya lebar. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan, Al-Mahdiyu minni, min itrati, min waladi Fatimah, ajlal jabhati, aqnal anfi. Mahdi itu dariku, dari keturunanku, dari anak cucunya Fatimah, lebar jidatnya, mancung hidungnya. Makanya nggak mungkin ada Mahdi pesek dari Blitar, umpamanya nggak ada. Makanya Imam Syafi'i itu Pak, dikisahkan oleh muridnya, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Kalau bicara itu sampai bibir atas sering gatuk dengan hidungnya. Ya, itu. Sering nyambung. Kenapa? Karena mancung sekali. Itu ciri. Terus matanya lebar dan juga memanjang kelopaknya. Itu. Alisnya sangat kelihatan hitam, ini apa namanya, bagus, rapi, hampir berdekatan. Itu. Kemudian tampilannya tadi, pundaknya masuk membentuk. Ya. Makanya kalau urusan mirip, paling mirip tubuhnya Ali, paling mirip jalannya Fatimah, paling mirip mukanya ini Ja'far ibn Abi Thalib. Ini mirip-miripan. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat anaknya Fatimah, ini orang paling mirip jalannya dengan saya. Mirip tubuhnya Ali. Ali itu kalau perang nggak pernah kalah. Makanya selalu dipasang Rasulullah untuk adu. Duel satu-satu. Fighter.
Makanya ketika ada preman garang dari Yahudi, perang Khaybar, sumbar, siapa yang bisa ngadepin saya? Mesti ditakutin Pak semua, nggak ada yang berani. Ali, gimana? Siap ya Rasulullah. Langsung adep-adepan Ali mengeluarkan syair, puisi. Analladzi sammatni ummi haidara kalaisin karihil mandara. Akulah orang yang diberi nama ibu saya Haidar, yaitu macan kecil yang berbahaya. Apa itu? Macan kecil berbahaya yang larinya sangat kencang, apa? Hah? Cheetah. Itu. Kecil, tapi sekali tangkap nggak bisa lepas. Yang kalau dilihat menyeramkan. Langsung fighter sekali tebas, nguling Pak, langsung lepas kepalanya. Itu. Mencelat Yahudi itu. Langsung ngeper. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika saat dibunuh oleh Khawarij, jadi semua orang nggak bisa bunuh Ali dalam keadaan sadar. Makanya Khawarij tahu cara membunuh Ali, pergi sholat subuh di kegelapan malam, dibacok dari arah atas. Karena masuk terowongan begini ke masjidnya, maksudnya ada tinggi, dibacok dari atas. Itu pun masih pergi untuk ngimamin sholat. Udah, dibacok. Dalam berlumuran darah, luka parah. Dia sholat. Setelah itu dia pulang. Mengatakan kepada orang-orang yang mendampinginya, kalau saya mati, kisos dengan baik orang tersebut. Kalau tidak, bebaskan dia. Masya Allah. Kalau saya mati, kisos dengan baik. Kalau saya masih hidup, biarkan. Masya Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal. Akhirnya pelakunya dikisos. Dan itu hampir semua sahabat. Bentuk tubuhnya rata-rata seperti itu. Kenapa Pak? Karena tiap hari nunggang kuda, tiap hari mana? Tiap hari mengolah pedang. Kalau antum nggak percaya sekarang, besok praktekkan, cari besi, panjangnya 1 meter. Antum gini-giniin 3 jam. Ini aja, 3 jam, nggak berhenti. Sementara Nabi, sahabat itu kalau perang bisa berhari-hari. Makanya lengannya jadi membentuk. Nggak usah pergi ke fitness. Pedang tiap hari. Apalagi Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah perang. Nggak pernah kalah. Dan kehebatan dia itu bisa menunggangi kuda, lompat dari satu kuda ke kuda lain dalam kondisi berjalan. Nah kalau antum nyungsep, satu kuda aja nyungsep. Makanya kenapa Umar bin Khattab memecat dia ketika saat perang berkecamuk menggantikan dengan Abu Ubaidah. Apakah kebencian? Tidak. Habis itu dipanggil. Khalid, saya memecat kamu bukan karena kebencian pribadi. Dan bukan meremehkan kemampuan kamu. Tapi aku takut orang mengkultuskanmu. Baik kan? Takut. Pedangnya aja dijulukin Saifullah sampean. Pedangnya Allah bukan berarti turun dari langit beluk gitu. Karena memang nggak pernah kalah dengan perangnya itu. Itulah ketika mereka itu perang jihad, badannya itu apa? Sehat, stabil. Sekarang ini kebanyakan makan kurang gerak. Akhirnya apa? Bentuknya kebalik. Yang lebar bawah, yang kecil atas. Dan hikmahnya juga kata Imam Ibnu Taimiyah, jihad itu membentuk mental tegas dan mengikis kemunafikan. Karena nggak ada basa-basi lagi. Nggak ada. Perang A, B. Musuh, teman. Lawan, kawan. Nggak ada. Sekarang tengah-tengah.
Iya tidak. Mati hidup. No. Kan bikin orang tegas. Dan sekarang Pak, iya iya enggak iya. Kata teman ternyata lawan. Lawan ternyata teman. Jadi membuat kita itu enggak tegas. Itu ya. Fadhol. Pertanyaan pertama. Ustaz, kalau kita bahas Rasulullah orang suka berceloteh, ya iyalah ya Nabi hatinya disudut dibersihkan, makanya akhlaknya baik, pokoknya semua baik-baik saja. Ikhwas sekalian, perlu diketahui Allah membantu Nabi Muhammad, menopang Nabi Muhammad dengan mukjizat itu tidak prinsipil, tidak menjadi sesuatu yang utama, tidak terus-terusan. Banyak usaha-usaha manusia normal yang dilakukan Rasulullah. Lihat aja Pak, perang. Cek. Rasulullah menggunakan mukjizat di perang. Terutama ketika menghadapi musuh. Sedikit sekali. Ya, sedikit. Contoh Rasulullah punya mukjizat. Tangannya bisa keluar air. Apa tiap saat keluar air? Ente haus, mangap, cur. Memang, cur. Kalau begini, jadi cet pam tangannya Rasulullah. Enggak. Rasulullah SAW sekarang punya mujizat, bisa memperbanyak makanan. Apa setiap saat? Enggak. Bahkan kehidupan dijalani oleh Rasulullah, normalnya sebagai manusia itu banyak. Perang pakai baju perang. Pakai pedang, pakai kuda. Kalau ada ilmu kebal, Rasulullah lah orang yang pertama kali menggunakan. Karena nyata perang ngadepin musuh. Dan kalau pakai ilmu kebal, nggak lucu. Nggak ada persiapan, nggak ada latihan. Udah, perang berangkat aja. Nggak usah bawa tombak, panah, pedang. Biarin aja musuh, bacok. Ding, 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 ding. Udah kecapean, tempilingnya siji-siji. Plong, udah menang. Nggak lucu, Pak. Lihat dakwahnya Rasulullah dihina, dicela, diusir. Wajarnya sebagai manusia berdakwah. Bagaimana kehinaan Rasulullah diusir dari Taif. Bahkan ketika saat bernostalgia dengan Aisyah tentang dakwah, ya Rasulullah dakwahmu yang paling berkesan di mana? Ketika aku dakwah ke Taif, diusir oleh orang-orang Taif, pulang tidak sadarkan diri karena dalam kondisi ngeblank, nggak sadarkan diri, sangat sedihnya. Sadar-sadar ketika saya menjelang masuk Mekah. Coba, jalan ini nggak sadar Pak. Ya wajar. Manusia terhormat dihina, antum aja dihina. Mangkel kok, padahal nggak hormat-hormat banget antum. Maksudnya Rasulullah coba bandingkan gitu loh. Antum aja, umpamanya sekelas ketua RT. Antum dilecehkan, dihina, dikatakan gila, dikatakan ini. Tersinggung nggak antum? Rasulullah sampai apa? Saking sedihnya, ngeblank, tidak sadar, kecuali setelah mau masuk Makkah. Rasulullah. Bagaimana dakwah ketika di Mekah? Ammar bin Yasir Pak disiksa. Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya mengatakan, sobron ya ala Yasir. Wow, kalau Rasulullah punya ilmu lembu sekilan, apalagi ilmu ajian serat jiwa, udah ditarik aja itu kekuatannya yang menyiksa. Nggak ada Pak. Nah di sini Masya Allah katanya apalagi di Jawa itu wali songo itu sakti semua. Sakti. Mondroguno ora tedas paluning pande otot kawat balung wesi ketek pastinya tape. Apalagi keringetnya solar kan gitu. Coba Ki Kedu aja punya ilmu peringan tubuh. Karena adu kesaktian dengan Sunan Kudus dari Kedu Magelang itu naik tampah ayaknya padi. Wah itu lebih cepat dari pesawat ulang-alik. Dalam hitungan menit nyampe ke Kudus. Magelang Kudus itu menit Pak. Wah itu ngeledek Sunan Kudus. Naik turun nampaknya.
Kedu turun. Kalau kamu berani melawan tantangan saya, nggak turun-turun, naik lagi. Akhirnya ditarik kekuatannya oleh Sunan Kudus, akhirnya oleng itu nampaknya. Wah, akhirnya terbangnya nggak karu-karuan, nyungsep di tempat comberan, di tempat kotoran, bahasa Jawanya Jember. Makanya tempat daerah jatuhnya nampah tersebut daerahnya dinamai Jember. Itu kotak gadek gaduk, cok gali cok, digali gali cocok. Kayak gitu. Wah, sakti Mondroguno. Tapi sama Belanda kalah terus. Kan gitu. Aduh, repot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang harus dilakukan saat di lingkungan rumah pengurus setempat mendatangi rumah-rumah untuk meminta sumbangan untuk kegiatan nisfu Sya'ban, peringatan Isra Mi'raj dan macam-macam. Bahkan terkadang aparat setempat. Saya belum menemukan jawaban paten untuk melawan mereka, ya, kelompok yang mengatasnamakan Islam yang kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pribadi, sampai digunakan untuk kepentingan benar pun akhirnya juga bid'ah. Maka kalau antum sebagai orang muslim yang takut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, tolak dengan cara baik. Maaf Pak, saya tidak bisa untuk acara itu semuanya. Kalau nanti pembangunan masjid, insya Allah saya sumbang. Kalau ada santunan yatim piatu, insya Allah saya berikan. Untuk urusan ini kita tidak berikan. Alhamdulillah mereka banyak yang sama datang ke saya juga, ke pondok, ke ini minta itu. Kita tolak dengan baik. Idfa' billati ahsan. Tapi kita buktikan juga, kalau hari raya kita kasih THR semua. Itu semua yang ketua ormas ini, ormas. Kadang-kadang satu hari raya itu kita sampai habis 30 juta. Untuk ormas ini, ketua ini, RT, RW, lurah. Ya untuk apa? Ta'liful qulub. Ya kan gitu. Caranya kita kasih ganti. Ada tempat untuk memberikan hadiah. Udah, mereka nggak bisa aneh-aneh. Udah, kalau proposal maulid jangan ke sono. Nanti aja kalau kurban kan dikasih. Udah aman, alhamdulillah. Afan Ustadz izin bertanya, apakah hukum munggahan? Nah ini sama. Makan-makan sebelum, kalau di Sunda unggah-unggahan, kalau di Jawa itu namanya apa? Apa? Bukan. Enggak. Unggahan. Di sana juga unggahan, tapi ada istilah lain. Aduh, lupa banget. Jadi intinya, kalau di Jawa Timur itu namanya megengan. Megengan. Itu apa? Acara kuat-kuatan badok. Itu nek Jawa Timur ya, kuat-kuatan badok. Itu, badok itu makan. Itu dalam bahasa Jawa Timurnya badok. Dalam bahasa Jawa Tengahnya jeglak. Dalam bahasa sini makan, unggah-unggahan. Kenapa ada acara itu? Dulunya orang-orang yang baru masuk Islam itu
kan. Itu dalam bahasa Jawa Timurnya badok, dalam bahasa Jawa Tengahnya jeglak, dalam bahasa sini makan, unggah-unggahan. Kenapa ada acara itu? Dulunya orang-orang yang baru masuk Islam itu berat untuk puasa karena masalah makanan. Akhirnya sebelum puasa diadakan acara makan terserah, berwarna-warni keluar semua. Makanya acara itu biasanya semua orang kampung ngumpuli makanan dengan berbagai macam varian menu yang beda-beda, saling memakan, saling makan ya. Ini makan ini makan ini. Udah puas, besok puasa nggak ingat lagi macam-macam makanan itu. Tapi kan itu bukan tradisi awalnya. Yang jadi masalah jadi tradisi itu. Kan nyekar, patusan, unggah-unggahan, terus apa lagi? Wah, macam banyak. Assalamualaikum, bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak yang benar dan baik? Susah diantar bandel. Wah, ini pertanyaannya antum satu tablek ini. Cara mendidik anak yang baik. Ini kan satu tablek akbar. Masya Allah. Antum kalau nanya yang masuk akal dong mas. Masya Allah. Insya Allah nanti kita ulama aja menulis buku judulnya Kaifa turabbi waladaka. Bagaimana cara kamu mendidik anak. Buku besar Pak. Pernah saya terjemahkan dengan judul Beginilah Seharusnya Mendidik Anak. Itu. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu. Karena pertanyaan antum global, ya saya jawab global. Didiklah sesuai dengan Quran Sunnah. Selesai. Ya kan? Salahnya saya di mana? Didiklah sesuai dengan Quran Sunnah. Pasti benar. Terus caranya gimana Pak? Nah itu kan tekniknya. Cara aplikasi di lapangannya. Waktu mendidik akalnya, mendidik hatinya, mendidik rohaninya, mendidik perasaannya. Karena ada kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Dan yang lainnya. Oh itu bahasan tersendiri. Sikap sebagai seorang murabbi. Al-ummu madrasatun. Sifat seorang ibu gimana? Sifat seorang ayah bagaimana? Ini bahasan tersendiri. Jadi pertanyaan antum itu tablek 5 kali. Iya. Kan kita jelaskan sifat seorang ibu menjadi pendidik. Sifat seorang ayah. Kemudian metode pendidikannya. Kurikulum pendidikannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah langkah-langkah praktis untuk mendidik anak. Nah, diakhiri kesalahan-kesalahan mendidik anak. Itu pun saya pernah sampaikan sampai 5 kali pertemuan. Itu khusus membahas kesalahan-kesalahan mendidik anak. Berarti semuanya 1 tahun. Itu pun tiap bulan ke sini. Gitu. Oke. Ustaz izin bertanya, ahli tauhid namun isbal. Bagaimana menyikapi seperti itu? Ya orang ini belum bisa mewujudkan tauhidnya secara sempurna di dalam tataran praktek. Makanya Pak di sini, kenapa kita itu tiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim. Pernah ada salah seorang tokoh non-muslim mengatakan tidak ada orang paling sesat kecuali orang Islam. Dalilnya, buktinya, tiap hari minta petunjuk 17 kali. Kalau nggak sesat nggak mungkin. Ya enggak? Manusia paling sesat, Muslim. Dalilnya, buktinya, minta hidayah sehari minimal 17 kali. Gimana cara jawab antum? Jawab, orang mendapatkan hidayah itu kadang-kadang ada yang global, Islam itu baik, tapi belum rinci-rincinya. Tidak sedikit kan ada orang Islam, KTP-nya Muslim,
tapi nggak sholat. Atau kadang sholat tapi nggak pakai hijab. Tapi sudah sholat, puasa masih berat. Sudah puasa tapi zakat nggak dibayar. Sudah semuanya, tapi haji belum. Butuh nggak ihdinas siratal mustaqim? Butuh. Kadang ada orang yang sudah mendapatkan hidayah global dan rinci. Tapi pertanyaannya, dijamin nggak istiqomah sampai mati seperti itu? Nggak jamin. Makanya meskipun ada orang muslim yang sudah sempurna keislamannya, tetap butuh ihdinas siratal mustaqim, mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke? Taruhlah dijamin mati dalam keadaan Islam dan dijamin masuk surga seperti Rasulullah. Ya enggak? Seperti Rasulullah. Dan sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kenapa tetap membaca ihdinas siratal mustaqim? Karena orang-orang ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lainnya, butuh tidak berdakwah, menunjukkan orang lain kepada jalan yang benar. Butuh enggak? Butuh. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku di dalam memberi petunjuk orang lain supaya enggak salah. Supaya enggak menyesatkan. Butuh enggak kita doa seperti itu semua? Butuh. Jadi meskipun Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi kita berhak untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Untuk meminta hidayah memang belum dapat. Dapat tapi belum sempurna. Sempurna tapi belum tentu istiqomah. Istiqomah tapi butuh menunjukkan orang supaya enggak salah. Betapa banyak orang yang menyesatkan orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya dalam berdakwah menunjukkan orang ke jalan kebenaran ini, jangan sampai salah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Sudah cukup? Karena sudah jam 8:30. Antum juga sudah chatting sama istri kedua. Karena mungkin hari ini giliran yang kedua apa yang ketiga. Supaya enggak telat dan nanti antum kena skorsing. Kan gitu. Atau mungkin ada yang mau ngajak jalan-jalan keluarganya ke mall, makan atau kemana, atau pulang langsung tidur, besok bekerja lebih semangat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini, malam ini, menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita memohon mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan ini dijadikan perpisahan yang jauh dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi